Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menjanjikan surga, menjanjikan keselamatan, menjanjikan hidup yang kekal, menjanjikan keabadian bersama semua orang kudus yang memakai jubah putih, yang memuji, memuliakan dan bersyukur kepada Yesus Sang Raja yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas keyakinan dan iman yang mendalam ini, yang mengubah cara pikir dan cara pandang kami semua. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pada akhirnya semua orang akan mati. Tapi mati yang bagaimana yang kita rindukan dan kita harapkan? Dan inilah yang memberikan kepastian kepada kita orang Kristen, orang Katolik. Keselamatan, keabadian, memakai jubah putih yang telah dibersihkan oleh darah anak domba di surga, di mana Yesus sebagai Raja semesta alam berdiri di tengah. Dan mereka yang memakai jubah putih itu bersuka cita, bergembira, dan bernyanyi memuliakan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Tak lagi ada air mata, tak lagi ada kesedihan, tak ada lagi duka cita, tak ada lagi penyesalan. Damai, sukacita abadi. Saudara, bacaan kedua hari ini sungguh memberikan suatu penghiburan, suatu kekuatan. Ya, sesuatu yang harus kita miliki dan mengubah cakrawala pemikiran kita. Mengubah mindset kita, mengubah cara pikir, cara pandang, cara hidup kita. Bahwa Anda yang percaya kepada Kristus akan dihapus dosa-dosanya, akan diberi kehidupan kekal. Ini saudaraku terkasih, mindset cara pikir ini yang kalau kita pakai bahasa yang populer di masa ini, mindset cara pikir, cara pandang Allah. Dan kita harus mengubah cara pikir yang bukan seperti itu. Ya. Dan ini harus dalam pikiran, dalam hati, dalam bayangan seluruh raga kita. Kebangkitan badan, kehidupan kekal. Seperti yang kita alami dalam kredo. Nah, saudara, Paskah itu seperti itu. Paskah itu adalah cara pandang, cara pikir kita yang diubah. Allah yang meraja, Allah yang berkuasa, Allah yang tak ada penderitaan sama sekali, tak ada kesulitan. Dan anak domba itu, sang raja itu, ya, memberikan kepada kita kekuatan. Memberikan kepada kita daya-daya untuk terus berjuang ketika kita di dunia ini dan tak pernah putus asa. Bahkan dalam penderitaan yang sulit sekalipun kita tetap harus bersuka cita, bergembira. Ya. Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini. Saudara, sungguh merupakan suatu yang luar biasa yang diberikan Yesus kepada kita, dijanjikan Yesus kepada kita. Dan itulah salah satu tugas seorang imam, seorang biarawan, seorang biarawati, seorang yang dipanggil Tuhan secara khusus. Karena dengan begitu kita sudah menikmati secercah surga itu, keselamatan itu. Ya, secercah keselamatan itu dengan hidup kami, hidup biarawan, biarawati dan imam. Dan kita membagikan itu kepada orang lain, mengajak orang lain untuk memandang surga, melihat surga. Dan surga itu mengubah cara pikir, cara pandang hidup kita. Maka ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan pun kita tetap sukacita. Hari ini adalah hari panggilan. Ya. Kita diajak untuk apa? Untuk membagikan, ya, menyuarakan
ajakan kepada anak muda, kepada siapapun untuk ikut serta mewartakan Kristus yang jaya, yang menang. Untuk mengubah cara pikir kita untuk terus bergembira, bersukacita. Dan itu sukacita bukan karena sekedar sukacita biasa. Sukacita duniawi, kegembiraan duniawi. Tetapi sukacita ilahi karena Tuhan yang telah menghancurkan kuasa dosa itu. Semoga di hari panggilan ini Anda yang masih muda atau juga Bapak Ibu membagikan itu kepada anak-anak Anda. Yang kita cari bukan yang di dunia ini. Di dunia ini sementara semua. Di dunia ini sekilas saja senang, gembira pasti. Tapi tidak akan bahagia, tidak akan kekal, tidak akan damai, tidak akan langgeng dalam hidup kita. Maka mari kita mencari yang esensial dalam hidup ini. Mencari yang utama, mencari yang yang abadi di dunia ini. Selama kita mencari yang abadi, maka kita akan mengalami kebahagiaan, kedamaian yang kekal. Tetapi ketika kita mencari yang hancur, yang mudah lenyap sementara, maka kedamaian kedamaian dan sukacita itu akan sirna dari kita. Saudara, ingatlah, carilah kebahagiaan, carilah kekekalan, carilah keselamatan. Di dalam Yesus keselamatan itu terjadi. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Larilah kepada Yesus. Ya, karena Yesuslah yang apa? Yang mencuci dosa kita dan hidup kita dengan darahnya sendiri. Coba lihat. Dengan darah anak domba kita disucikan dan dibersihkan. Dan kita diajak untuk masuk ke dalam kekekalan seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kedua hari ini dari kitab Wahyu. Tak ada air mata. Hanya ada sukacita kedamaian. Di mana Kristus menjadi pusat. Semoga darah Kristus menyucikan darah, dosa, kelemahan, dan keterbatasan kita. Tuhan memberkati Anda. Tuhan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit apapun bentuknya. Lewat tangan hamba-Mu ini. Supaya Anda terbuka matanya lebar-lebar kepada Kristus yang hidup. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.